Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana alaina bi isyami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Ramadan hanya sekali setahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa bertemu tahun depan di bulan suci Ramadan. Itu tidak ada jaminan. Makanya kesempatan besar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Ini sangat kita beruntung, dipanjatkan oleh Allah umur kita. Dipanjatkan oleh Allah. Nah, di sini kesempatan besar karena Allah ini mengobrolkan semua pahala yang diberikan kepada kita. Kita perbanyak membaca tadarus Al-Quran, kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bersalawat, kita perbanyak melaksanakan sholat sunnah. Semua itu. Inilah yang kita merasakan. Karena setiap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, harum baunya di hadapan Allah ketika minyak kasturi. Kita berpuasa ini, berpuasa ini harum di hadapan Allah ketika minyak kasturi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan satu motivasi terhadap diri kita, perbanyak beribadah. Kalau ada rezeki diberikan oleh Allah, kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini sangat besar pahala. Allah yang saya katakan tadi mengobrolkan semua pahala yang diberikan kepada kita. Disitulah kita harus menyadari bahwa bersyukur kita dipanjatkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana i'amana wa ihtisaban ghafur lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni bagi dosa-dosa yang lalu. Nah, di sini kita bagaimana kita melakukan suatu beribadah kepada Allah. Bukan cuma sekedar kita melaksanakan tarawih aja, tapi kita perbanyak beribadah, terutama membaca Al-Quran. Sambil kita juga setelah itu kita perbanyak bersalawat, berzikir. Lalu kemudian kita melaksanakan sholat tahajud di siang malam. Ini kesempatan besar kita diberikan oleh Allah.
kita sangat bersyukur. Dan yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan tahun depan kita akan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan besar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tanamkan nilai-nilai iman kita? Ya, yang barang halal saja kita nggak berani makan di saat kita berpuasa. Tahu halal, ya, ini halal. Tahu halal habis maghrib. Tempe halal habis maghrib. Coba, bini sendiri halal habis tarawih, bukan habis maghrib. Nafsu amat, ya. Harus sabar, karena begitu besarnya kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau kita berpuasa itu gampang. Orang cepat marah, ada sedikit marah, padahal itu dia tidak menyadari hal itu, bahwa kita ini lagi diuji. Harus penuh dengan kesabaran. Betapa bahagianya di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan besar kita berbuat baik. Kita saling bersilaturahmi. Jangan putuskan silaturahmi. Lalu kemudian bagaimana kita harus memberikan satu sistem dan motivasi agar supaya bisa betul-betul ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya harus sandaran vertikal kepada Allah. Ya. Sehebat apapun kita, yang kita sandang, yang kita miliki, titel apapun, mau profesor, mau doktor, mau insinyur, mau SA, mau MH, baru mau MBA, mau PhD, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana lagi kita untuk bersandar kecuali kepada Allah? Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalau kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada orang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, jaraknya perjalanan 70 tahun. Coba jarak jauhnya itu, jauh dari api. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, apa yang kita melakukan? Kesempatan kita berbuat baik. Kesempatan kita berikan kepada orang kalau kita ada rezeki. Berikan kepada anak yatim. Berikan kepada janda-janda tua. Bukan janda-janda muda, janda-janda tua. Kalau yang muda banyak yang mau, tapi janda-janda yang tua, bukan yang muda. Ya. Ya. Kita mau ketawa kalau siang begini karena semua pada lemes. Ya. Tapi kita tetap kuatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Belum pernah ada orang mati karena berpuasa. Ya.
Ini kesempatan. Tidak ada daya dan kekuatan kita. Yang saya katakan tadi, begitu besarnya kita bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi di tahun ini, di bulan suci Ramadan. Iya. Makanya kita harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Kita sandar kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan sifat-sifat yang lalu, mungkin pernah kita fitnah orang, mungkin pernah kita menyakiti orang, mungkin pernah kita mengambil hak orang, kita datang bersilaturahmi. Ya, karena silaturahmi ini sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Yang utama itu setelah habis melaksanakan sholat, terus kemudian kita tadarus Al-Quran, lalu kemudian kita berzikir. Tetapi berzikir ini benar-benar ditanamkan di dalam hati. Sekarang ini kan orang berzikir, saya kadang-kadang juga nggak ngerti. Ada yang berzikir kayak joget-jogetan, ada berzikir kayak orang mabuk. Padahal itu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau mau pergi mengetahui yang tata cara untuk melakukan berzikir. Tidak gampang itu berzikir. Bertanya kepada ahlinya. Ya. Pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang saya katakan tadi. Bertanyalah kepada ahli zikir. Begitu juga kita membaca Al-Quran, kita tanamkan di hati kita. Coba, betapa besarnya kalau kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak, cuma mulut-mulut. Tapi yang membaca Al-Quran ini adalah hati. Sehingga orang mendengar, tersentuh dengan perasaan. Ya. Coba bandingkan sekarang. Kamu bernyanyi lagu-lagu apa saja, orang lagi sakit gigi. Misalnya lagu dangdut, dia lagi sakit gigi. Pasti dia marah. Ngapain lu ribut-ribut di sini? Gua lagi sakit gigi, kan begitu. Tapi coba bacakan Al-Quran, dia sambil sakit gigi, pasti diam. Coba bagaimana besarnya pengaruhnya Al-Quran. Coba diuji. Sakit gigi suruh duduk di sebelah sana, lalu kemudian kau berjoget-joget di situ. Yang sebelah sana, coba dia lagi sakit gigi, kamu ngaji, pasti dia diam. Tidak akan bakal dia teriak, pasti dia diam. Malahan dia sadar, berpikir istighfar. Orang kan lagi sakit itu, di saat sakit menghadapi baru dia sadar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lagi sakit. Pada waktu dia sehat nggak pernah. Padahal umur kita ini kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tapi kita harus ada persiapan. Harus kita punya persiapan. Karena hidup di dunia ini kan kita nggak tahu hari ini, jam, detik, waktu, minggu, hari, tahun, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah.
Makanya harus ada persiapan di dalam kehidupan ini. Perbanyak beribadah. Itu yang kekal. Begitu kita masuk di liang lahat kubur, yang pertama dihisab kita akan adalah sholat kita, amal kita. Kenapa kita tidak menyadari hal itu? Hidup di dunia ini kan, kita sudah merasakan bagaimana kehidupan di dunia. Tapi yang kekal sebenarnya kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Di sana ada kehidupan lagi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kekal sebenarnya kehidupan ini adalah akhirat. Kalau lagu-lagu yang pernah saya dengarin itu, dunia ini penuh dengan sandiwara, benar itu. Apalagi sekarang dalam kehidupan ini luar biasa, ya. Sudah saling mengejek, saling memfitnah, ya. Saling memojokkan orang. Ya bagus kalau benar, Pak. Kalau enggak benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, tahajud kita, semua kita lakukan beribadah. Lantas kemudian kita fitnah orang, kita caci maki orang, kita cerita aib orang. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, semua untuk melakukan ibadah kita berikan kepada orang yang kita fitnah. Apa kita tidak bangkrut dalam kehidupan? Hati-hati dengan hibah. Boleh Anda tersenyum, boleh Anda tertawa, tapi satu saat kau akan menghadapi yang kamu derita sesuai dengan perbuatan kamu di dunia. Apalagi sifat-sifat sombong. Kata Rasulullah, sifat-sifat orang sombong itu sangat tercela. Hati-hati, Pak. Jauhkan semua. Kita minta kepada Allah. Kita pertama satu bersyukur kita kepada Allah. Diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah. Dipanjangkan umur kita. Apalah artinya kita diberikan umur panjang kalau kita tidak pernah berbuat beribadah? Ya. Begitu juga umur pendek diberikan oleh Allah, tapi kita tidak pernah juga melakukan beribadah. Sangat rugi. Umur panjang, lantas kita melakukan beribadah kepada Allah, itulah yang terbaik. Umur pendek juga kalau kita melakukan yang terbaik, itu sangat terbaik. Tapi kita sangat rugi dipanjangkan umur kita oleh Allah, tetapi kita membuang waktu melakukan yang enggak benar. Mungkin kita mabuk, mungkin kita main judi. Yang saya katakan tadi, hati-hati. Begitu kita sakit, baru kita menyadari hal itu. Ada penyesalan. Kenapa kita tidak menyadari hal itu? Makanya di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Kita siang begini setelah habis duhur ya kita rasakan kenikmatan-kenikmatan. Oleh karena itu mari kita tingkatkan. Jauhkan sifat-sifat iri hati, jauhkan dengki, ya. Apalagi sekarang ini antara elit dengan elit sudah saling ribut, ya. Kita rakyat ini pada bingung semua. Ya. Saling sindir, saling fitnah, saling singgung. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa jadi begini? Ya. Pemilihan presiden ribut melulu. Kecurangan di mana-mana, ya. Cuma persoalan segelintir, ya. Berbeda partai kita nggak jadi masalah, tetapi jangan putuskan silaturahmi, ya. Berbeda pendapat itu halal, tapi jangan kita saling bermusuhan. Ya. Mari kita sama-sama. Karena tujuan kita ini bagaimana? Kalau presiden baru nanti kita nggak ketahui apa itu yang 1, 2, 3. Dia harus berpikir tentang masalah visi-visi dan janjinya dengan rakyat. Bagaimana bangsa ke depan ini? Bagaimana rakyat ke depan ini? Mereka teriak-teriak semua. Dan kita harus pegang janji itu. Betapa dosanya besarnya kita jadi pemimpin. Rakyat kita satu orang saja yang nggak makan, Pak. Bagaimana pertanggungjawaban? Hati-hati jadi pemimpin. Ya. Mari kita saling menyadari, mari kita bersilaturahmi. Kalau ada yang melakukan prosedur-prosedur, ada yang pelanggaran, ada jalur hukum kita lalui. Ya. Apakah itu dari MK yang sekarang lagi santai-santainya sekarang ini kan orang angket. Kalau saya sih bukan dunia saya itu. Bukan dunia saya di politik. Dan saya nggak ngerti namanya politik. Cuma saya prihatin melihat si A lawang si B, si B lawang si A. Ya, kita jadi prihatin. Ini juga kadang-kadang di mana-mana saya mendengar kecurangan itu luar biasa, benar-benar. Tetapi kita melihat, kita buktikan. Kita juga takut. Walaupun itu ada bukti, tapi ada yang bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Intinya satu, jangan putuskan silaturahmi. Cuma persoalan partai kita ribut, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Silaturahmi itu besar nilai pahalanya. Jadi oleh karena itu demikianlah penyampaian saya. Usikum wa bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.